Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah belajar belum? Mari belajar mengenal SIG. Sistem Informasi Geografis. Di Indonesia, SIG digunakan dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana banjir. Pemerintah dapat memetakan wilayah rawan banjir dengan memanfaatkan SIG. Contoh hasil dari SIG bisa seperti peta berikut ini. Peta ini merupakan peta bahaya banjir Kabupaten Bandung tahun 2023. Namun, tahukah kamu apa itu SIG? Jadi teman-teman, Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah penggunaan sistem yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai kondisi bumi dan sudut pandang spasial atau keruangan. Oh ya, jadi SIG terdiri dari 3 komponen, yaitu ada software, hardware, dan brandware. Apakah teman-teman tahu salah satu dari komponen SIG tersebut? Kalau begitu, yuk kita simak penjelasannya. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan dari data-data elektronik yang diformat, disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dapat dibaca atau ditulis oleh komputer. Selanjutnya, fungsi software. Yang pertama, mengendalikan dan mengelola komponen hardware agar dapat menjalankan suatu perintah. Kedua, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga bisa dioperasikan. Ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware di komputer. Keempat, mengatur hardware pada komputer sehingga bisa bekerja secara serentak. Berikut contoh software. Yang pertama dalam sistem operasi, antara lain Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan aplikasi, dan mengatur interaksi pengguna dalam perangkat keras. Contoh lain seperti Macintosh dan Linux. Yang kedua, dalam aplikasi bahasa pemrograman, antara lain Python. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang digunakan untuk pengembangan web, perangkat lunak, analisis data, machine learning, otomatisasi tugas, serta manajemen sistem. Contoh lain, JavaScript, PHP, dan HTML. Yang ketiga, dalam pengolahan kata, seperti Microsoft Office dan Microsoft PowerPoint. Yang keempat, dalam editing software, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Adobe InDesign. Yang kelima, dalam internet browser, antara lain Google Chrome. Google Chrome adalah browser web untuk mengakses informasi internet, mendukung browsing, sinkronisasi, pengunduhan, ekstensi, Google Lens, pengembangan web, dan integrasi dengan Google Workspace. Contoh lain seperti Mozilla, Firefox, Opera, dan Microsoft Edge. Nah, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu kan tentang software yang satu ini? Yang keenam dalam antivirus, yaitu Windows Defender. Setelah penjelasan tadi, teman-teman lebih sering menggunakan apa dari salah satu contoh software tadi? Yang selanjutnya adalah hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang berfungsi untuk mendukung proses kerja sistem komputer, seperti menerima, mengolah, dan menyimpan data. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah contoh dari hardware atau perangkat keras. Yang pertama, input device, contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua, processing device, contohnya CPU, GPU, dan RAM. Yang ketiga, output device, contohnya monitor, printer, dan speaker. Yang keempat adalah storage device, contohnya HDD, SSD, dan flash disk. Teman-teman, jadi ini adalah gambar dari contoh hardware.
Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang hardware. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bisa nggak ya komputer itu menjalankan sistemnya sendiri? Ternyata teman-teman, komputer dan alat-alat lainnya yang terdiri dari komponen software dan hardware tidak bisa beroperasi sendiri loh. Komponen software dan hardware harus dioperasikan oleh seseorang yang disebut dengan brainware. Kecanggihan komputer tidak akan berfungsi optimal tanpa adanya manusia yang mengoperasikannya. Brainware sangat penting dalam sistem komputer karena berperan dalam memaksimalkan kinerja hardware dan software. Oleh karena itu, brainware tidak terpisahkan dari hardware atau perangkat keras dan brainware atau perangkat lunak. Nah, teman-teman, brainware adalah orang yang menggunakan, mengoperasikan, atau memanfaatkan perangkat komputer, baik perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software. Selanjutnya, fungsi dari brainware. Yang pertama, administrator. Administrator berarti mengelola sistem dan jaringan komputer untuk memastikan infrastruktur bekerja secara optimal. Yang kedua, sistem analis. Sistem analis berarti orang yang melakukan rancangan analisa sistem yang akan dikerjakan oleh seorang programmer. Yang ketiga, programmer. Programmer berarti merancang program sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, operator. Operator berarti mengoperasikan dan memonitor program agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah contoh dari brainware. Contoh dari brainware yang pertama adalah Nether. Nether merupakan pengguna seperti individu atau organisasi internet untuk mencari informasi. Caranya dengan berselancar di internet menggunakan suatu kata kunci. Yang kedua adalah EDV Department. EDV Department adalah tim IT yang mengolah data komersial secara otomatis. Beberapa perusahaan yang menyebutnya sebagai Department IT dan beberapa perusahaan lain menyebutnya dengan Department. Yang ketiga adalah Network System. Network System merupakan penyedia layanan jaringan komputer. Network System terdiri atas banyak layanan maupun servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Contohnya seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, DNS service, HTTP service, atau lain sebagainya. Yang keempat adalah graphic designer. Graphic designer merupakan ahli desain grafis dan animasi, berperan dalam membuat, mengolah, dan menyajikan visualisasi data geografis menjadi lebih informatif dan menarik. Contohnya, desain peta, visualisasi data, pengembangan antarmuka, animasi, dan 3 dimensi modeling. Jadi teman-teman, dari penjelasan tadi, kita bisa mengetahui manfaat dari SIG. Adapun beberapa manfaat dari Sistem Informasi Geografis atau SIG yaitu: pertama, untuk analisis data geografi. Kedua, untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang ketiga, untuk perencanaan pembangunan. Yang keempat, untuk perencanaan ruang. Kelima, untuk perencanaan transportasi. Keenam, untuk mitigasi bencana. Ketujuh, untuk manajemen sumber daya. Dan kedelapan, untuk pengembangan aplikasi lokasi. Nah, teman-teman, selain dari apa yang sudah dijelaskan tadi, SIG juga seringkali digunakan untuk membuat beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, manajemen sumber daya alam yang digunakan untuk pemantauan deforestasi, tutupan lahan, dan pola migrasi hewan. Yang kedua, perencanaan tata ruang yang digunakan untuk zonasi lahan, analisis kepadatan penduduk, dan penentuan lokasi fasilitas umum. Yang ketiga, transportasi dan logistik yang digunakan untuk pemetaan jalan, analisis lalu lintas, dan rute pengiriman yang efisien. Yang keempat adalah analisis pasar dan pemasaran. Digunakan untuk pemetaan pelanggan, analisis pola pembelian, dan peluang pasar baru. Yang kelima adalah konservasi lingkungan.
yang digunakan untuk pemetaan kawasan konservasi, identifikasi habitat spesies terancam, dan analisis perubahan iklim, serta pemantauan ekosistem. Yang keenam adalah SIG untuk mitigasi bencana. Digunakan untuk pemetaan wilayah rawan bencana, analisis risiko bencana, perencanaan evakuasi, dan pemantauan dampak bencana. Setelah penjelasan tadi, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu SIG, komponen di dalamnya, serta manfaat dan contoh dari SIG? Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk belajar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.